mengembala kambing dalam usia 10 tahun. Dalam usia 16 tahun Nabi berdagang. Nabi jual alat-alat rumah tangga, bahkan Nabi kadang-kadang jualan alat-alat dapur. Nabi gak malu jualan alat-alat rumah tangga. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam usia 9 sampai 11 tahun mengembala sapi. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani mengembala sapi. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir mengembala sapi, sapinya itu menasihati Syekh Abdul Qadir Jailani. Sapinya mengingatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pakai bahasa Arab. Sapi Arab maka berbahasa Arab. Sapinya mengatakan, ya Abdul Qadir, mada kulikta, malihada kulikta. Sapinya mengatakan, hai Abdul Qadir, kenapa kau setiap hari mengembala sapi? Kamu diciptakan bukan untuk mengembala sapi terus-terus kayak gini. Sapinya ngasih nasihat sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akhirnya Syekh Abdul Qadir menangis, malu sebagai manusia kok dinasihati sapi. Malu, pulang, menangis. Ibunya tanya, ibunya namanya Syarifah Fatimah, julukannya Yana, panggilannya Yana. Namanya asli Fatimah, punya julukan Yana. Ibunya tanya, Abdul Qadir, kok kamu kelihatan susah, menangis, kamu nyusai apa? Ibunya tanya kayak gitu. Syekh Abdul Qadir jawab, Bu, saya susah sekali, saya malu. Sapi yang setiap hari saya gembala menasihati saya, katanya saya diciptakan bukan untuk mengembala sapi tiap hari. Bu, sekarang saya saatnya suruh apa? Saya malu mengembala sapi. Ibunya bilang, Abdul Qadir, sekarang kamu saatnya ke pesantren ngaji nuntut ilmu. Ibunya bilang, ini ada uang peninggalan bapakmu, peninggalan ayahmu 80 dinar, kamu bawa untuk bekal ke pesantren. Saya pesan kamu harus jujur kepada siapa saja, jangan berbohong. Itu pesan saat itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berangkatlah Syekh Abdul Qadir ke pesantren. Syekh Abdul Qadir itu kampungnya namanya Jilan, Provinsi Tus, negara Iran. Berangkat ke pesantren di Baghdad, Irak. Syekh Abdul Qadir itu berangkat ke pesantren, itu jaraknya dari rumah sampai ke pesantren di atas 1000 km, melebihi Purworejo Jakarta, di atas 1000 km. Bahkan belajarnya di pesantren luar negeri. Irak dan Iran negara tersendiri. Syekh Abdul Qadir orang Iran berangkat ke pesantren di Baghdad, Irak.
bilang, Abdul Qadir, ini uang peninggalan ayahmu supaya aman, aku taruh di sebuah kantong kecil, saya taruh di lengan kelambimu, lengan bajumu yang kanan, yang 40 dinar di lengan bajumu yang kiri. Ayo berangkat ke pesantren. Berangkatlah Syekh Abdul Qadir ke pesantren, naik gerobak. Gerobaknya ditarik 6 kuda. Ribuan kilometer naik gerobak. Bayangkan ketika itu. Gerobaknya besar. Di gerobak ini banyak penumpang. Ada para penjual-penjual yang mau memasarkan jualannya. Sampai desa namanya Hamadan, rombongan naik gerobak ini dihadang oleh 40 begal. Apa begal kalau sini? Perampok, 40 rampok. Barang-barang di gerobak dirampas semua. Syekh Abdul Qadir masih dalam usia 11 tahun. Ditanya sama seorang perampok, kamu namanya siapa? Saya Abdul Qadir. Rumahnya mana? Jilan. Mau kemana? Mau ke Baghdad. Ada apa? Mau ke pesantren. Saya nggak mantap kalau kamu punya uang. Kayaknya potongan kamu anak miskin. Mau teliti lagi. Ayo, kamu tanya bawa enggak? Bos itu cerdas, tidak kayak anak buah, betul? Ngerti kalau dia bawa uang. Akhirnya sang perampok tadi kembali mencari anak. Coba dikeluarkan uangnya. Langsung dikeluarkan. Ini yang 40 dinar, ini yang 40 dinar. Perampok 40 orang tadi melihat uang 80 dinar, langsung hijau matanya. Langsung hijau matanya. Bosnya perampok tanya, Abdul Qadir, kok kamu bilang apa adanya, enggak kamu tutup-tutupi? Kok kamu jujur apa adanya? Padahal menurut agama, maaf, bohong di depan perampok ini hukumnya boleh. Menurut agama. Demi keamanan boleh. Tapi Syekh Abdul Qadir tetap jujur. Syekh Abdul Qadir bilang, saya dipeseni ibu saya nggak boleh bohong sama siapa saja. Maka saya bilang apa adanya, saya bawa uang. Akhirnya berkat kejujuran Syekh Abdul Qadir, bosnya dapat petunjuk dari Allah. Hidayah Allah datang. Bosnya tadi mendudukkan kepala sambil menjulurkan air mata. Spontan dari lisannya berbunyi kalimat, lisannya minallah, dari Allah. Langsung dia bilang, saya setua ini bohong, ini anak kecil jujur. Kata orang kampung saya, aku semene tuane goroh, iki bocah cilik jujur. Berkali-kali dia bilang begitu, saya setua ini bohong, ini anak kecil jujur. 40 rampok tadi dikumpulkan, dikasih syarat, kamu yang bari tunduk sama aku, kamu mencuri aku yang perintah, kamu merampas aku yang perintah, dan sebagainya. Sekarang aku perintah, barang-barang yang sudah kamu rampas, ayo kembalikan semua. Kembalikan semua, terus pukul lagi. Dia bilang, saya sekarang akan tobat, saya akan berhenti lakukan perampokan, perampasan.
Saya kepingin jadi muridnya anak kecil ini, Abdul Qadir Jail. Maka kamu semuanya harus ikut saya. Berhenti jadi pencuri, berhenti jadi perampok. Harus ikut saya. Bosnya bilang, saya akan ikut ke pesantren sama mondok, mengikuti Abdul Qadir Jail. Akhirnya 40 perampok tadi ikut ke pesantren mengaji. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu berangkat ke pesantren, diikuti 40 pencuri, ikut mondok semua. Itu karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ibarat bikin sekolahan PSB, penerimaan siswa baru, yang daftar 40 itu perampok semua. Sampai itu berangkat ke pesantren undang-undang. Ringkas cerita, Syekh Abdul Qadir nggak pulang ke kampungnya, bermukim di Baghdad. Saya dulu pernah berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jail di Baghdad. Saya 2 kali berziarah ke sana, 2004, 2005 sama 2008. Saya ke Baghdad, terus ke Iran. Yang kedua, saya bersama Ustaz Uji Kursi dari Pasar Kemis Cilong. Saya berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir nggak pulang kampung, bermukim di Baghdad. Ketika di rumahnya di Baghdad, pagi-pagi Syekh Abdul Qadir lagi duduk, ribuan manusia datang, satu permintaan. Ya Abdul Qadir, hadisin nas liyan tahlu bilmik. Abdul Qadir, orang sekian banyak, kamu ajari ilmumu biar dapat berkah ilmumu. Orang banyak, satu permintaan, minta diajari keilmuan. Syekh Abdul Qadir jawab, saya belum berani mengajarkan ilmuku kepada kalian sebelum ada perintah langsung dari Nabi. Pagi dia bilang begitu, siang menjelang zuhur Nabi datang tanpa lewat mimpi. Saksiyah jasad dia, tatap muka. Orang kalau sudah pada tingkatannya bisa ketemu dengan orang-orang yang sudah wafat. Karena orang wafat itu di alam kubur hidup lagi, bisa saling kunjung mengunjung. Nabi datang, Nabi bilang persis kayak permintaan ribuan orang. Nabi mengatakan, ya Abdul Qadir, hadisin nas liyan tahlu bilmik. Abdul Qadir, orang sekian banyak, kamu ajari ilmumu biar dapat berkah ilmumu. Syekh Abdul Qadir kemudian bilang sama Nabi, ya Rasul, kaifa uhadithu fusoha Baghdad fa inni rajulun ajamiyun. Rasul, kok saya suruh ngajari orang-orang Baghdad yang alim-alim fasih-fasih gimana? Orang saya orang asik, bukan asli Baghdad. Maka Rasul mengatakan, iftah faka, bukalah mulutmu. Rasul memerintahkan Abdul Qadir untuk membuka mulutnya. Bukalah mulutmu. Mulut ketika orang Jawa mengatakan cangkem, buka cangkemmu. Ngerti cangkem enggak? Kalau yang bahasa paling halus itu namanya tutup, bawahnya namanya lisan, bawahnya namanya cangkem, bawahnya lagi namanya cocok. Betul? Jadi cocok enggak itu? Nabi ngendika, bukaan lisan. Syekh Abdul Qadir membuka mulutnya. Orang kampung saya mengatakan mangap. Mangap itu bahasa Indonesia apa? Indonesia apa?
bukan dong, belum bukan. Syekh Abdul Qadir membuka mulutnya, diludahi oleh Nabi 7 kali. Cuk 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 cuk. Mulut Syekh Abdul Qadir diludahi Nabi 7 kali. Cuk 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 cuk. Mau praktek silakan sama-sama ya. Namanya visualisasi. Betul? Terus Nabi pergi. Masuk waktu sholat zuhur. Habis zuhur, orang banyak minta, ayo Abdul Qadir segera ilmunya diajarkan kita semua. Syekh Abdul Qadir mau mengajarkan ilmunya, duduk ini, lesannya terkunci, nggak bisa untuk bicara. Kata orang kampung kami mengatakan belangkemen. Ngetos belangkemen betul? Tahu ya belangkemen? Kalau bulan tak tahu nggak? Lesannya terkunci, nggak bisa untuk bicara. Terus Syekh Abdul Qadir diam saja. Lihat ada seorang pria datang belakangan sendirian. Diamati oleh Syekh Abdul Qadir. Siapa yang datang belakangan ya? Ternyata Sayyidina Ali yang datang, menantu Nabi. Tanpa lewat mimpi, tatap muka. Terus mendekat Syekh Abdul Qadir, Sayyidina Ali mengatakan, ya Abdul Qadir, hadisin nas, lihat tahlu ilmik Abdul Qadir, orang sekian banyak, kamu ajari ilmumu biar dapat berkah ilmumu. Sayyidina Ali mengatakan begitu, Syekh Abdul Qadir bilang, ya Sayyidi Ali, fammi mughallaq. Sayyidina Ali, lesanku tertutup, terkunci, gak bisa untuk bicara. Maka Sayyidina Ali mengatakan, iftah faka, bukalah mulutmu. Syekh Abdul Qadir membuka mulutnya, diludahi oleh Sayyidina Ali 6 kali. Cuk 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 cuk. 6 kali. Mau praktek lagi silakan. Sama sampingnya, betul? Namanya visualisasi. Syekh Abdul Qadir membuka mulutnya, diludahi Sayyidina Ali 6 kali. Terus Syekh Abdul Qadir bilang, ya Sayyidi Ali, limana lam tukammil husab'an. Sayyidina Ali, kok meludahi aku cuma 6 kali, gak 7 kali kayak Nabi tadi. Nabi menjelang dulu tadi udah meludahi saya 7 kali. Kok sama cuma 6 kali, kok gak 7 kali kayak Nabi. Sayyidina Ali mengatakan, ya Abdul Qadir, adaban ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Qadir, aku menjaga tata krama etika dengan Nabi. Kalau Nabi 7 kali, masa saya 7 kali? Ada yang salah paham, dianggap saya nanti biar dikatakan sama dengan Nabi, sama-sama 7. Maka menyamai Nabi itu gak boleh. Menyamai guru itu gak ada, gak tata krama. Walaupun sama, tapi jangan diniati menyamai. Kita pakai niat mencontoh. Pak Yai punya serban bagus, beli serban bagus, niatnya mencontoh, bukan menyamai. Syukur Pak Yai beli mobil, contoh ikut beli mobil gitu. Amin. Amin. Tapi jangan diniati menyamai. Kalau menyamai, barokahnya diambil oleh Allah. Yang paling enak Pak Yai baca zikir, ikut contoh baca zikir. Pak Yai baca selawat, mencontoh baca selawat. Orang sering baca selawat, kotoran di hati dan pikiran dibersihkan oleh Allah. Bahkan kalau orang lupa baca selawat
servernya nggak bener. Maka sering-seringlah baca selawat supaya jalan surganya tetap benar. Maka Nabi mengatakan, "Man nasya alayya sholatan faqad akhta'a thariqal jannah." Nabi mengatakan, barang siapa yang lupa baca selawat kepadaku, ia akan salah keliru dalam hal jalan ke surga. Maka yuk kita sering baca selawat biar jalan surganya tidak keliru, betul? Ada selawat yang paling tua, namanya selawat Jibril. Selawat Jibril ini selawat paling tua, dimulai di surga. Belum ada selawat apa saja, selawat Jibril sudah ada. Saya tadi waktu ngaji di Pak Lukman, saya tanya, ibu-ibu lebih suka selawat Jibril apa selawat Israel? Ternyata lebih suka selawat Jibril. Dulu sejarahnya Nabi Adam alaihissalam ketika melangsungkan pernikahan, maharnya, mas kawinnya adalah baca selawat. Malaikat Jibril yang melamarkan, lamaran diterima. Hawa bilang, lamaran Adam lewat engkau Jibril sudah aku terima, dengan syarat Adam mau membayar mas kawin berwujud baca selawat untuk Nabi terakhir 10 kali. Jibril bilang sama Adam, lamaranmu lewat aku sudah diterima oleh Hawa. Hawa mengajukan syarat, engkau bayar mas kawin berwujud baca selawat 10 kali untuk Nabi terakhir. Malaikat bilang begitu, malaikat Jibril. Adam bilang, ya Jibril, kaifa usolli ala Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin. Jibril, bagaimana aku baca selawat untuk Nabi terakhir? Aku belum bisa baca selawat. Adam sudah jadi Nabi, baca selawat belum bisa, padahal sudah jadi Nabi. Maka ibu dan bapak jangan berkecil hati. Kalau suatu ketika belum bisa, tidak apa-apa. Nabi saja pernah belum bisa kok. Yang penting mau rajin ngaji, betul? Yang nggak benar, yang nggak pernah ngaji. Adam sudah jadi Nabi, baca selawat belum bisa. Akhirnya diajari oleh malaikat Jibril. Jibril bilang, Adam, tolong tirukan aku baca selawat. Jibril baca sallallahu ala Muhammad. Adam menirukan sallallahu ala Muhammad. Itu selawat pertama kali dimulai di surga. Selawat paling tua, lebih tua daripada selawat Fatih, lebih tua dari selawat Tibil Mulk, namanya selawat Jibril. Adam menirukan Jibril sallallahu ala Muhammad, sampai menjadi etika adab tata krama anak cucu Adam kalau melangsungkan pernikahan dibacakan selawat, betul? Nenek moyang kita dulu pakai selawat sallallahu ala Muhammad, lagunya bebas, betul? Pakai lagu saya juga bisa. Sallallahu ala Muhammad. Ayo, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo, sallallahu ala
enak diiringi iramanya Habib Syekh, kayak lagu pada bulan yang agak cepat sedikit. Betul? Tadi itu irama Melayu, iramanya gendang serempak. Tolong coba pakai irama yang agak cepat kayak pada bulan. Sallallahu ala Muhammad. langsung mengajarkan ilmunya, spontan, lancar bicaranya. Yang semula mulutnya terkunci, lancar setelah diludahi Nabi dan Sayyidina Ali. Pengunjung pengajian mencapai 3 km. Bayangkan ketika itu di atas 20. Yang duduk di paling belakang bisa dengar suaranya Syekh Abdul Qadir
persis kayak yang duduk di paling depan, padahal belum ada pengeras suara. Itu karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Terus bikin pesantren, santrinya mencapai 70.000. Santrinya mencapai berapa? 70. Dan Syekh Abdul Qadir itu santrinya berasal dari berbagai agama. Ada yang bapaknya Nasrani, putranya pondok di Syekh Abdul Qadir. Bapaknya Hindu, putranya pondok di Syekh Abdul Qadir. Bapaknya Konghucu, putranya pondok Jatuh. Enggak ditolak. Itu hebatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka kalau ibu dan bapak mengikuti ajarannya yaitu tarekat sudah tepat, betul? Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Man lam yadhkurni falzam bi dzikri ismi li'anna ismi lam yufariqni." Firman Allah, barang siapa yang tidak bisa mengingat-ingat aku, sebutlah namaku, kata Allah, karena namaku tidak akan pisah dengan aku. Inilah manfaatnya orang berzikir, betul? Pakai tore. Tolong diingat-ingat kalau ditulis di spanduk. Firman Allah, barang siapa yang tidak bisa mengingat-ingat aku, sebutlah namaku, kata Allah, karena namaku tidak akan pisah dengan aku. Inilah pentingnya berzikir. Bahkan dalam hadis yang lain Allah berfirman, "Man saghalahu dzikri an mas'alati aqaitu qabla ayyas alani." Firman Allah, barang siapa yang rutin berzikir kepadaku sampai gak sempat minta apa saja, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja, kata Allah. Maka rutin berzikir itu penting. Coba kadang-kadang kita kebalik, rutin minta, betul? Gak rutin berzikir. Ayo mulai sekarang rutin berzikir. Habis sholat fardu kita berzikir. Maka Syekh Ahmad Abdul Haq Dalhar Watu Jongol Muntilan Magelang mengatakan, sholat tanpa wirid ibarat kapal tanpa penumpang. Walaupun kapalnya besar, kosong tanpa penumpang, di tengah-tengah laut kena ombak goyang, dinaiki nggak tenang, betul? Maka orang sholat kok nggak pernah baca wirid, suruh khusyuk sulit. Karena kapal tanpa penumpang, bahkan grab tanpa penumpang nggak dapat uang, betul? Betul? Jadi sholat tanpa wirid ibarat kapal tanpa penumpang. Maka orang kalau habis sholat nggak wirid, suruh khusyuk sulit. Orang wirid penumpangnya tenang. Maka di kampung kami ada syair, sholat sunat ojo nganti ketinggalan, ojo bubar yen durung rampung wiridan. Ayo sholat sunat ojo nganti ketinggalan. Terus tunggu iman sinambi puji-pujian, imam rawuh tingkah mati langsung sholat, ojo bubar yen durung rampung wiridan. Bahasanya Jawa, lagunya sudah, betul? Itu lagu Sunda asli. Bisa untuk lagu selawat. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil
Ayo, Al-Qadril Ali bil Jani wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Langsung, bahkan Nabi mengatakan barang siapa mau baca selawatku ini malam Jumat walaupun cuma sekali, kata Nabi, kelak kalau wafat aku ikut menempatkan di liang lahat pakai tanganku sendiri. Nabi berapa? Kalau ibu dan bapak kepingin ketika kita wafat syafaat Nabi datang, bacalah selawat ini malam Jumat walaupun cuma sekali. Orang tua saya di Haji Nawawi Siddiq rutin baca ini tiap-tiap malam Jumat. Maka para santri-santri An-Nawawi di kampung kami Benjan Purworejo, kalau malam Jumat habis sholat maghrib, habis doa maghrib ini baca selawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammadin An-Nabiyil Ummil Habibil Ali. Selawat ini penting. Tolong saya ulangi lagi. Hadroh istirahat dulu. Yang bawa HP direkam. Selawat ini. Ini selawat ciptaan Nabi langsung. Namanya selawat ulhiduhu biyadi. Udah siap HP untuk rekam? Siap? Siap 86 udah. 86. Siap. Tolong hadroh istirahat sebentar ya. Ini yuk sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammadin An-Nabiyil Ummil Habibil Ali. Sekali lagi. Allah
al-qadril hadi min jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekarang tanpa saya juga. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummiyil hadil alim al-qadril hadi min jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Orang kalau sering baca selawat artinya sering menyebut nama Nabi. Orang kok sering menyebut nama Nabi, kotoran di hati dan di pikiran dibersihkan oleh Allah. Jangankan sampai menyebut nama Nabi, orang baru menyebut gelar Nabi saja, hati dikasih ketentraman oleh Allah. Maka sering-seringlah menyebut nama Nabi atau gelar Nabi. Nabi punya gelar Habibul Qalbi, kekasih hati. Kalau ibu dan bapak sering menyebut Habibul Qalbi, tentram hatinya, maka grup hadroh suka menyebut gelar Nabi Habibul Qalbi, nyebutnya pakai lagu. Saya pernah dengar dan bisa menirukan. Ya Habibul Qalbi, ya Khairul Baraya, ya
vokalis Hadron tadi suaranya oktavnya tinggi, 2 oktav. Kalau saya setengah oktav. Usianya sudah tua, saya sudah 68 tahun. Itu lumayan bisa kayak gitu. 68 tahun. Saya lahir tahun 54 dari Ahad Pahit. Bareng suruh sendiri terong jadi julung caplok. Julung caplok ini nek orang macan pengen berapa. Tapi ketika saya kecil pernah saya diadakan bapak saya pengajian di daerah Wonosobo, ketemu harimau nggak nyapa saya pasti. Habis maghrib selamat saya. Alhamdulillah. Ada hewan-hewan buas. Ini kita ada sebuah kayu, hewan itu tidak mau mendekat. Kayu itu namanya kayu studi. Rumah-rumah ada kayu studinya. Hewan-hewan buas tidak berani mendekat. Itu kayu studi. Kayu studi itu tumbuhnya di atas batu. Maka pengembala harimau, pengembala gajah di Waikambas semuanya pakai kayu studi. Gajah itu tumbuh dari kayu studi. Penting itu kayu studi. Di Jawa Tengah kayu studi hanya ada di Pulau Karimun Jawa. Di Jawa Barat ada di pantai namanya Tulungagung Selatan, Pantai Pokoh, Kalidewi Selatan. Di Madura ada di dekat Purwasa Lembu, apa namanya? Keramian. Antara Singapura, Batam ada di Bluetooth. Saya pernah ke sana. Bluetooth antara Singapura dengan Batam. Maka maaf, tolong yang sudah tarekat ini, saya dulu dapat tausiah dari guru saya. Kalau kamu mengamalkan amalan apa saja, apa zikir, apa selawat, apa saja, ketika kamu sudah mulai bermalas-malasan, mulai bosan, ibarat orang bertamu, sudah dibukakan pintu, tinggal masuk, jamuan keluar. Jadi kalau sudah mulai bermalas-malasan, itu justru ada pertanda akan diterima oleh Allah. Maka malasnya diperangi, jangan diamalkan. Betul? Bosannya diperangi. Bukan ikut malas dalam orang tidak mustajab, orang mati tak leret baik jalan itu. Itu tidak dapat petunjuk. Maka tolong yang sudah masuk tarekat, kalau sudah mulai dari malas-malasan, mulai bosan, kita perangi bosannya, betul? Kita harus pakai najib. Mudah-mudahan bisa istiqomah Allah. Ulama besar saja butuh tarekat. Di Magelang ada ulama masyhur, seorang wali lahir di Jepara, namanya Kiai Haji Hasan Askari, tinggal di desa Mangli, terkenal dengan nama Mbah Mangli. Masyhur seorang wali. Mbah Mangli punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariat itu guru yang mengajarkan kaitannya dengan berwudu, sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Itu namanya syariat. Guru syariatnya Mbah Mangli
Kiai Haji Ibnu Hajar Tempel Sari Karikajar Wonosobo. Adapun guru tarekatnya Mbah Mangli Talqin Bi'athariqah Naksabandiyah Kholidiyah kepada Kiai Haji Arwani Kudus yang punya pesantren yang di Kudus yang masyhur. Maka wali saja butuh tarekat. Tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, itu mursyid tarekat Naksabandiyah Kholidiyah, punya putra mendampingi Bung Karno ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta. Sang putra tadi bernama Muhammad Hatta yang akhirnya terpilih sebagai wakil presiden pertama. Pak Hatta itu putra tarekat. Sayang sejarah Pak Hatta putra tarekat tidak pernah diterangkan di bangku sekolah. Yang diterangkan cuma bapak koperasi dulu. Kadang-kadang sejarah kurang lengkap penulisannya. Kalau saya bicara di depan para ibu-ibu, saya kemarin ngaji pertama, saya ngaji waktu diundang ibu-ibu di daerah Lampung. Saya bilang, kalau saya ngaji di depan ibu-ibu, saya ingat sejarah. Ada seorang wanita sudah amat kuat, fisiknya sudah sangat lemah, bahkan sudah buta, masih rajin ngaji dan rajin mengajari para santrinya. Ada makamnya ada di Gunung Puyuh, Sumedang, asli Aceh, namanya Cut Yakdin. Siapa? Cut Yakdin sudah tua masih ngaji lagi. Saya kadang-kadang sering berziarah ke makam Cut Yakdin di Gunung Puyuh, makam Sumedang. Bahkan di Jawa Tengah ada anak putri rajin ngaji, menjadi pendekar bangsa, Harum namanya. Tapi namanya bukan Harum. Siapa namanya? Kartini itu cucu Kiai, Pak. Di Mayong Jepara ada Kiai namanya Kiai Madirono, punya istri bernama Aminah, punya anak putri bernama Ngasiroh, dinikah Bupati Jepara, punya anak putri rajin ngaji bernama Kartini. Dalam usia 13 tahun mengaji tafsir berbahasa Jawa. Siapa gurunya? Kiai Haji Soleh Dalam Semarang, yang makamnya ada di Berkuto, Semarang, asli Mayong Jepara. Bahkan ketika Kartini diajari tafsir Al-Quran pakai bahasa Jawa dalam usia 13 tahun, Kartini bilang sama Kiai Soleh, Kiai, tadi saya diajari tafsir Al-Quran pakai bahasa Jawa, Kiai, hati saya tentram, Kiai. Tolong Kiai tafsirkan seluruhnya Al-Quran 30 juz ke dalam bahasa Jawa, biar untuk pedoman teman-teman kami putri-putri tanah Jawa. Waktu itu Kartini tidak mengatakan putri Indonesia. Kenapa? Pada zaman Kartini nama Indonesia belum lahir. Yang juga ada Jawa Dwipa, Nusantara, betul? Kalimantan belum ada, yang ada Borneo. Sulawesi belum ada, yang ada Salabes. Sumatera belum ada, yang ada Andalas. Jakarta belum ada, yang ada Sunda Kelapa, betul? Saya nggak tahu kalau Kampung Sawah ada belum. Kartini usul begitu. Kiai Soleh mengatakan Kartini nafsiri Al-Quran nggak gampang. Tidak sembarang orang diperbolehkan menafsiri Al-Quran. Orang boleh nafsiri Al-Quran dengan syarat punya ilmu bantu tafsir yang lengkap dari gramatika Arab, nahwu shoroh, badi', ma'ani, bayan, nasih, mansukh.
asbabul urut, asbabun nuzul dan lain sebagainya, baru diperbolehkan menafsir Al-Quran. Gak gampang. Maka tolong jangan gampang-gampang ikut majelis tafsir Al-Quran, bisa keliru. Jangan gampang-gampang ikut MTA, bisa keliru. Maaf, terus terang saja. Kiai Soleh bilang begitu, Kartini bilang begitu. Kiai, saya punya usul sama Kiai untuk menafsir Al-Quran pakai bahasa Jawa. Kiai, saya punya keyakinan semua ilmu sudah Kiai miliki, kata Kartini. Akhirnya Kiai Soleh mendudukkan kepala, mencucurkan air mata, menangis. Kok ada anak putri kayak kecil yang kayak gini cerdasnya, usul bikin tafsir Al-Quran. Akhirnya Kartini dipanggil Kiai Soleh. Kiai Soleh bilang ke Kartini, doakan saja mudah-mudahan saya bisa menafsir Al-Quran 30 juz pakai bahasa Jawa. Dimulailah penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Baru selesai 13 juz. Dicetak pertama di Singapura dengan judul Faidhur Rahman fi Tafsir Ayat Al-Quran, karya Kiai Soleh Jalan Semarang, usul Raden Ajeng Kartini itu santri mengaji. Sayang sejarah Kartini sebagai santri nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma habis gelap terbitlah, untung terang juga ujian ayat tadi. Betul? Terang itu kan bahasa Indonesia. Orang kampung saya mengatakan Padang. Maka di kampung saya ada lagu Padang. Padang bulan, Padang koyo rino, rembulane sing awe-awe. Ayo Padang bulan, Padang koyo rino.
afternoon, the moonlight is waving for calling. Sama-sama, the moonlight is shining like the afternoon. The moonlight is waving for calling. Remember this, don't sleep in the evening. Come here, I will tell you to keep it in the evening. Come here, I will tell you to keep it in the evening. Ayo, moonlight is the moonlight is waving on calling. Remember this, don't sleep in the evening. Come here, I will tell you to keep it in the evening. Come here, I will tell you to keep it in the evening. Alhamdulillah, masalah kehangi iku dawa ya sama-sama. Bulannya yang ngeraruh-raruh yuk bener-bener melingkongkan dan berdep-dep sudah dicapai cawaku pakai sarung penuh depi baik cawaku pakai sarung penuh depi. Yuk sama-sama alhamdulillah. Ini bahasa Lampung, saya sering ngaji di Lampung. Saya punya perdagangan bahasa Korea juga ada. Bahasa Korea lengkap. Alhamdulillah. Maka ikhtiar lahiriah kita kerja keras. Ikhtiar batin jangan berhenti berdoa. Maka Allah berfirman, "Man lam yakuni adzubu alaihi." Yang tidak pernah berdoa, aku marah kepadanya, kata Allah. Maka jangan berhenti berdoa. Kalau bisa doa sekian banyak kita hafal. Kalau nggak hafal, ada jalan keluar. Tadi saya bilang Allah berfirman, barang siapa rutin berzikir kepadaku sampai tidak sempat minta apa saja, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja. Tolong sekali rutin berzikir. Dan ada hadis ala bidzikrillahi tatmainnul. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hatinya akan tentram. Betul? Sepertinya ikut tarekat. Yang terakhir sudah malam sekali. Mau lihat Piala Dunia. 2-0. Yang menang mana? Tadi Ustaz Riza mengatakan, Pak Yai nanti pengunjungnya itu banyaknya ibu jadi gak suka sepak bola gitu. Terakhir saya ingin yang hadir semua keinginannya dikabulkan Allah. Amin. Yang terkait dengan perubahan rezeki, tolong tiap-tiap hari menjelang waktu maghrib baca surat Al-Falaq 7 kali. Saya baca kitab Nurul Absor, kitab sebutkan barang siapa tiap-tiap menjelang waktu maghrib mau baca surat Al-Falaq 7 kali tiap-tiap hari, gak pernah sepi dari rezeki. Amin. Tapi tetap kerja.
pasar Cukir Jombang. Cukir itu pasarnya tiap-tiap pagi. Kalau Jakarta ada Senin, ada Kamis, betul? Ada Rabu. Kalau di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Kliwon, Baik, Purwaki, betul? Cukir pasarnya tiap-tiap pagi. Maka Mbah Hasyim Asy'ari itu terdiri Jombang pendiri NU. Kalau pas pagi buka baru, buka lapak di pasar Cukir. Jual apa? Dalam sejarah disebutkan jualan tembakau. Pendiri NU itu pernah jualan tembakau. Layak kalau orang NU suka merokok, betul. Pendirinya dulu jualan. Kalau saya terus terang nggak pernah merokok kecuali Cisamsu. Maka Cisamsu ini bahasa Cina. Ji itu artinya dua, subuh 2 rakaat. Sam artinya 3, maghrib 3 rakaat. Su itu 4, zuhur, asar, isya 4 rakaat. Rokok saja mengingatkan sholat. Maka ketika saya di pesantren, saya alumni Pondok Pesantren BMI. Ya, Haji Muhammad Iskandar Asliah itu kakak kelas saya. Ya, Haji Mustafa Akhir Komputer Cirebon adik kelas saya. Ya, Haji Mujib Barubi Rektor UNU Jakarta adik kelas saya. Ya, Haji Mujib Roham anggota DPR RI dari Dapil Semarang, tinggal di Jakarta, itu adik kelas saya. Waktu saya di pesantren, anak-anak pondok itu kalau habis makan pada merokok. Sampai ada yang bikin syair tentang makan dan rokok. Saya masih hafal syairnya. Tolong dengarkan dulu. Yang berimbang dan akli anta ada gudang gara kau Cisamsu juga bisa. Betul? Dibaca pakai lagu juga bisa. Yang berimbang dan akli anta ada gudang garam kau Cisamsu juga bisa. Ayo, yang bagi badal akli anta ada gudang garam auji Samsu juga bisa. Coba hadronya, ayo. Yang bagi badal dikabulkan Allah, syaratnya harus rindu kepada Nabi. Kalau nggak rindu sama Nabi, nggak bakal keinginannya dikabulkan Allah. Maka rindu sama Nabi itu penting. Orang yang rindu kepada Nabi ada tanda-tandanya. Mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Nabi suka berzikir. Yang
suka berselawat, yang rindu suka berselawat. Nabi suka nyantuni anak yatim, yang rindu suka nyantuni anak yatim. Nabi suka infak, yang rindu suka infak. Nabi suka berjuang, yang rindu suka berjuang. Orang ngaku rindu sama Nabi kok nggak pernah infak, omong kosong kalau rindu. Kata orang kampung saya, Bill Gates. Nanti Bill Gates kan? Bill Gates. Maka grup hadroh sering menyebut-nyebut orang yang rindu sama Nabi. Nyebutnya pakai lagu. Orang yang rindu sama Nabi itu bahasa Arabnya asyikun Nabi. Asyik itu artinya rindu, itu bahasa Arab. Nabi bergelar Al-Mustafa, maka orang yang rindu kepada Nabi gelarnya adalah asyikun Mustafa. Sering dipanggil-panggil, ya asyikul Mustafa. Hai orang yang rindu kepada Nabi, absir, bergembiralah, binailil munah, keinginan Anda dikabulkan Allah dengan syarat rindu kepada Nabi. Dipanggil pakai lagu, ya asyikul Mustafa. Ini lagu terakhir. Lagu terakhir. Saya ingin lagu terakhir ini yang hadir semuanya dapat pahala kayak beribadah 60 tahun. Nabi mengatakan idkhal surur ala qalbil mu'min khair min ibadati sittina sanatan qiyamah wa siyamah. Bikin seneng, bikin mongkok orang lain, apa mongkok? Seneng. Bikin ceria orang lain, bikin seneng orang lain itu bikin seneng orang mukmin, bikin seneng seorang mukmin, kata Nabi, pahalanya kayak beribadah 60 tahun. Ini Ustadz Aulia dan Bu Harto ini undang saya di sini. Saya datang seneng, betul? Saya dapat pahala kayak beribadah 60 tahun. Kalau yang dapat pahala begitu besar cuma saya nggak puas. Saya ingin yang hadir semua dapat pahala kan saya. Siap? Sekarang tolong bikin saya supaya senang dulu. Gampang. Lagu terakhir, saya senang sekali kalau yang hadir semua ini sambil olahraga semua. Kontrol kolesterol. Caranya cukup melambai-lambaikan tangannya dulu. Siap? Yang mau gini-gini, yang nggak mau gini-gini, saya doakan lapang rezekinya. Yang mau lebih lapang lipat 7. Siap? Ya asyikul Mustafa.
untuk mengontrol kolesterol. Kata orang Jawa, katanya kambing itu tidak mengandung kolesterol, tapi mengandung cepe. Barangkali itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan berkenan pada hari. Mudah-mudahan yang hadir semua malam ini dilapangkan semua. Dikabulkan keinginannya. Istiqomah ibadah hari. Doa, tolong kalau nanti saya berdoa, ringankan lisan kita untuk baca amin. Saya baca kitab Tafsir Shawi. Di situ Syekh Ahmad Shawi mengatakan, ketika ada doa, ada orang mau baca amin, begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat. Allah menciptakan malaikat dari huruf alifnya lafal amin, 2 dari huruf mimnya lafal amin, 3 dari huruf ya-nya lafal amin, 4 dari huruf ra-nya lafal amin. Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat. Langsung diperintah oleh Allah. Allah perintah malaikat mereka yang baca amin, kamu doakan supaya dosa-dosanya semuanya diampuni Allah. Amin. Allah perintah lagi, malaikat mereka yang baca amin, kamu doakan supaya cita-citanya dikabulkan Allah. Amin. Kalau malam ini tiap seorang yang hadir baca amin 20 kali, tercipta 80 malaikat. Betul? Yang hadir berapa Pak Bisa? Berapa? 100. Kalau yang hadir 100, tiap seorang baca 20 kali amin, dan tercipta 80 malaikat kali 100 berapa? 8.000 malaikat malam ini mendoakan kita semua. Doa malaikat pasti mustajab. Malaikat tidak pernah maksiat, adanya cuma beribadah. Betul? Kalau iblis setan tidak pernah beribadah, adanya cuma maksiat. Kalau manusia kadang maksiat, kadang ibadah. Betul? Betul. Tolong nanti ringankan lisan kita untuk baca amin. Termasuk maaf, Pak Amin sama Bu Amin tolong baca amin. Pak Amin datang ya? Bu Amin ada? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wal akhirin sallallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi rasulillah ajma'in alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu ya bagi zakari wa alisifai wa mustaqana durbana wa qayana kulla wa abaina wa ummahina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikina wa kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya minhum wal amwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'al biha al musalla wa rabbin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakah wal khairah wal futuhah wal hidayah wal ihfatil jamal wal talamin wal arzaq wal istiqomah was sihah wal afiyah wa ala alihi washabihi wa sallim wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.